Di tengah panasnya konflik yang tak bersudahan, Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini tetap berdiri tegap ya di atas ancaman dari Israel. Tak gentar atas ancaman dari Israel, Bapak Prabowo Subianto ini keluarkan terobosan-terobosan yang tak terduga. Ya, ini jelas demi kemerdekaan Palestina. Wah, ini menarik ini. Tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Nah, ini loh, Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini menyatakan siap menampung warga Gaza yang menjadi korban serangan agresi militer Israel. Beliau pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono untuk menjajaki komunikasi untuk mengevakuasi warga Gaza dengan pemerintahan Palestina. Wah, ini loh langsung satset gercep. Ini keberanian dari Bapak Prabowo Subianto ini ditunjukkan. Wah, ini iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Prabowo dalam bahaya, PM Israel Benjamin Netanyahu nyatakan hal ini. אבל בחג הזה, אצל משפחות רבות, יישארו כיסאות ריקים. כיסאות של יקירינו החטופים, כיסאות של אלה שנפלו בגבורה בשדה הקרב, וכיסאות של יקירינו הפצועים, שנאבקים לחזור לחיים במחלקות השיקום. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memulai langkah berani dengan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah. Tujuannya jelas, membahas krisis kemanusiaan di Gaza dan meninjau langsung kondisi di wilayah yang dilanda konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Namun, kunjungan ini tidak luput dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut situasi di wilayah konflik sebagai ancaman besar bagi siapapun yang berani meninjaunya, termasuk Prabowo. Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah mencakup 5 negara: Uni Emirat Arab, UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Negara-negara ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Dalam pernyataannya sebelum berangkat pada 9 April 2025, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin berperan lebih aktif dalam mencari solusi damai untuk Gaza. Ia juga mengungkapkan rencana kemanusiaan yang ambisius, mengevakuasi 1.000 warga Gaza, terutama mereka yang terluka, trauma, atau anak-anak yatim piatu, untuk mendapatkan perawatan sementara di Indonesia. Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu.
Ya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga. Gimana cara nanti pelaksananya. Ya ini loh Bapak Prabowo Subianto, jangan pernah takut ya Pak. Suarakan terus ini masalah kemanusiaan. Ya pokoknya kedamaian di dunia harus ditegakkan ya. Wah ini memang keberanian Bapak Prabowo ini tidak bisa diragukan lagi ya. Tahu sendiri Israel sudah mengancam, tapi Bapak Prabowo ini tetap berdiri tegak. Wah ini ngeri bener, ini ngeri bener. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Tidak berarti bahwa kita ingin merelokasi warga Gaza. Tidak ada. Kita ingin, ini adalah bentuk rasa kepedulian dan kemanusiaan kita karena situasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu kita ingin membantu, kita menyatakan kesiapan kita untuk membantu saudara-saudara tersebut. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza seperti itu. Jangan kemudian diartikan bahwa kita ingin mereka direlokasi, tidak. Kita ingin ini menyampaikan rasa kepedulian dan kemanusiaan. Nah ini loh Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono menjelaskan ya, maksud Bapak Prabowo Subianto ini terkait evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Katanya ya sampai 1.000 orang. Ya itu bukanlah bentuk relokasi, melainkan bersifat sementara. Ya kalau sudah sembuh ya langsung dikembalikan seperti itu. Wah ini loh jelas menunjukkan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini ya rasa kemanusiaannya ini benar-benar besar seperti itu. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia, tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura bahwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia. Ya ini loh penegasan dari Bapak Prabowo Subianto ini saat membahas ya soal serangan di Palestina. Menurutnya ada banyak negara yang berbicara lantang soal hak asasi manusia atau HAM, tetapi bungkamlah terhadap agresi brutal ya dari Israel di jalur Gaza, Palestina. Wah ini loh, bahkan mereka ini kerap menyangkal dan menyebut yang terjadi di Palestina ini bukanlah pelanggaran HAM. Wah ini loh jelas Bapak Prabowo Subianto ini ingin benar-benar andil ya, ini kelihatannya ya. Wah ngeri. Gimana ini menurut kalian ya? Tanggapan kalian tentang keberanian
Bapak Prabowo Subianto ini demi kemerdekaan Palestina. Wah, gimana ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalian wajib tahu ini. Kemarin Pak Presiden Prabowo sudah membentuk kabinet merah putih. Tapi ada satu menteri yang bakal diperhitungkan oleh internasional. Beliau juga adalah salah satu prajurit terbaik Kopassus yang pernah menodongkan senjata ke agen Mossad Israel di New York, Amerika pada tahun 1995. Dikarenakan saat itu agen Israel ini tidak mematuhi protokol untuk menemui Presiden Soeharto. Beliau juga sebelumnya adalah orang penting di balik Kementerian Pertahanan di saat kepemimpinan Pak Prabowo kemarin. Fun fact-nya, beliau ini adalah sahabat Bapak Presiden Prabowo saat masa mudanya, dan beliau ini menduduki jabatan di Menteri Pertahanan, dan beliau adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Share ke teman-teman kalian. Baru tahu kalian wajib tahu ini. Akan ada terobosan ke arah yang baik, tentunya kita harus bela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bakal ada terobosan yang dilakukan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apa itu? Prabowo di Amman, Yordania, Senin kemarin mengatakan terobosan itu mengarah ke hal yang lebih baik untuk membela kepentingan semua pihak, terutama kepentingan rakyat Palestina. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Raja Yordania Abdullah II terkait penanganan konflik Gaza. Pembicaraan itu untuk menemukan solusi dalam membantu rakyat Palestina. Prabowo mengatakan Indonesia dan Yordania sepakat mendesak gencatan senjata di Gaza segera dilakukan. Dia mengaku telah menawarkan bantuan agar perdamaian di Palestina dipercepat. Sebelumnya, Prabowo juga mengatakan rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia bukan sebagai bentuk relokasi penduduk dari Palestina. Rencana itu bertujuan untuk membantu warga dan meringankan penderitaan warga Gaza korban agresi militer Israel. Senada, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemindahan warga Gaza ke Indonesia hanya bersifat sementara jika terrealisasi. Kendati demikian, pemerintahan Indonesia tengah berkonsultasi dengan berbagai negara, terutama dengan Palestina, sebelum mewujudkan rencana itu. Ya, ini loh Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto ini mengungkapkan bakal ada terobosan yang dilakukan Indonesia ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beliau ini mengaku telah berkomunikasi dengan Raja Yordania Abdullah II terkait penanganan konflik Gaza. Pembicaraan itu untuk menemukan ya solusi dalam membantu rakyat Palestina. Bapak Prabowo juga mengatakan Indonesia dan Yordania ini sepakat mendesak gencatan senjata di Gaza secara segera dilakukan. Beliau mengaku telah menawarkan bantuan agar perdamaian di Palestina ini dipercepat ya. Ini ngeri banget presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini jelaslah terobosan itu mengarah ke hal yang lebih baik untuk membela kepentingan semua pihak, terutama ya kepentingan rakyat Palestina. Ya gimana ya, di tengah ancaman dari Israel, Bapak Prabowo ini masih tegap berdiri tegap ini loh. Ya, ini membuktikan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini tidak pernah takut ya. Jelas-jelas demi kemanusiaan Bapak Prabowo ini rela sampai begini. Wah, ini ngeri bukan main ini Bapak Prabowo ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih.